dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang Kau telah perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Katakan semua baik, semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami sembah Tuhan, kami tinggikan Kau yang layak kami sembah. Terpuji nama-Mu, Kau yang layak ditinggikan. Terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu, buat kasih-Mu, buat perbuatan-Mu yang ajaib. Kiara la 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 sende. Haleluya. Nama-Mu besar, nama-Mu mulia. Terima kasih. Urala masakara masante. Haleluya. Terpuji nama-Mu. Haleluya Yesus. Tuhan, nama-Mu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Tuhan, nama-Mu selalu, Tuhan, nama-Mu selalu di dalam doaku,
berkuasa atasku. Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Namamu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Haleluya Yesus, mari kita sembah Tuhan. Tuhan, namamu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Namamu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Katakan bagi nama Tuhan, bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Namamu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Hati kami dipenuhi nama Tuhan. Gereja kami dipenuhi nama Tuhan. Terima kasih Yesus. Biar segala kemuliaan Tuhan, kebesaran hanya bagi-Mu Yesus. Karena Engkau Allah yang layak kami sembah, Engkau Allah yang layak kami tinggikan.
Terima kasih Yesus, perbuatan-Mu ajaib. Tiada Allah seperti Engkau, nama-Mu besar, Kau layak kami sembah. Terpuji nama-Mu, biarlah lama sendiri. Haleluya. Terima kasih Yesus, pagi hari ini Tuhan, kami rendahkan hati kami menyembah Engkau Yesus, karena Engkau Allah yang besar, segala perbuatan-Mu yang ajaib Tuhan. Tiada Allah seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, katakan sebab Kau besar. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau Tuhan. Tiada seperti Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, karena Kau Allah yang ajaib. Mari kita sembah Tuhan kita. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan. Kami sembah Kau Yesus, ajaib Tuhan. Mari agungkan Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sekali lagi katakan, kami memuji
kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau Allah yang ajaib Tuhan, Kau Allah yang layak kami sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, keagungan-Mu Tuhan, keajaiban-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, kami sudah memuji-Mu, kami sudah menyembah-Mu Tuhan. Biarlah segala kemuliaan, kehormatan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan suara-Mu Tuhan. Kau pakai Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, renungan Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. 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 Shalom, selamat pagi. Terima kasih Pak Yoming yang sudah membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan, lewat pujian penyembahan yang telah membuat hati kita menjadi hangat bersama Tuhan. Pada pagi hari ini saya diberi kesempatan oleh Pak John Winata dan Pak Kianli untuk membawakan renungan untuk di Yeremia 22. Mari saudara-saudara kita sepakat, kita berdoa, kita mau mendengar suara Tuhan pagi ini. Bapa kami di surga, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh bersekutu, memuji, menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau ada di sini saat ini Tuhan. Hadirat-Mu turun Tuhan. Tuhan, Kau pakai lidah hamba-Mu ini Tuhan, untuk menyampaikan suara hati-Mu Tuhan. Tuhan, saya yang tidak bukan apa-apa bagi-Mu Tuhan. Tuhan, berikan kekuatan, berikan kemampuan, hikmat yang dari surga Tuhan. Sehingga kami juga Tuhan, dapat Tuhan Kau urapi setiap perkataan keluar dari mulut hamba-Mu ini adalah perkataan yang Engkau inginkan Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami boleh ada, kami boleh mengerti akan isi hati-Mu Tuhan. Ajarkan kami terus Tuhan, lewat firman-Mu. Setiap pagi kami mendengarkannya ini, dan boleh menjadi rema bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan memberkati kami semua. Haleluya. Amin. Shalom. Pagi ini saudara, saya ingin membacakan renungan pagi di Yeremia 22 ini. Tentu saudara sudah membaca sebelumnya. Saya akan tidak membaca semuanya. Saya akan memberikan fokus kepada beberapa ayat saja di Yeremia ini, yang ibarat di Yeremia 1 sampai 9 ini, perikop ini membicarakan tentang Yeremia yang dipercaya Tuhan untuk bernubuat. Yeremia yang dipakai Tuhan sebagai nabi yang luar biasa, mempunyai mental martir ya. Dia memberikan nubuat-nubuat kepada raja-raja di Yehuda. Jadi perikop dari 1 sampai 9 ini dia memperingati para raja-raja Yehuda ini
untuk mau mendengar-dengaran akan firman Tuhan. Sedangkan di perikop 10 sampai dengan 30 bicara masalah nubuatan Yeremia untuk melawan raja-raja, 3 raja-raja ini, yaitu Salum, Yehoyakim, dan Konya. Ketiga raja ini dinubuatkan oleh Yeremia. Dia melawan apa yang ada untuk ketiga raja-raja ini. Raja-raja ini, mereka semua memimpin bangsa Yehuda ini dengan tidak adil, dengan semena-mena. Saat Yeremia dia bernubuat, taruhannya adalah nyawa. Karena apa yang dia nubuatkan itu adalah seorang pimpinan raja-raja, saudara. Dia tidak takut apapun yang menjadi keputusan daripada raja tentang nubuatan-nubuatan yang dibuat. Karena nubuatan-nubuatan yang diberikan Yeremia kepada raja-raja Yehuda ini sungguh mengerikan. Kenapa saudara? Yang saya katakan sungguh mengerikan. Karena raja-raja ini mereka benar-benar sudah tidak ada rasa peri kemanusiaannya. Mereka sombong, tinggi hati. Sedangkan mereka raja-raja ini dipercaya oleh Tuhan untuk memimpin bangsanya, rakyatnya. Tapi mereka bukan mereka mengayomi rakyatnya, tapi dia bahkan menindas rakyatnya. Kita melihat daripada sikap Yeremia ini luar biasa ya, saudara. Seperti di pasal 20 juga Pasirus sampai memasung dia saat Pasirus dinubuatkan juga sampai dia dipasung. Nubuatan Yeremia itu tidak main-main. Nubuatan Yeremia pada mereka cuma hanya diingatkan. Jika mereka mau mendengar akan firman Tuhan, maka mereka akan selamat. Tapi jika mereka tidak mau mendengar firman Tuhan, mereka tidak mau mendengar-dengarkan, maka mereka pasti akan binasa. Pasti mereka akan mati. Mati dengan tidak terhormat. Mati dengan sia-sia. Itulah di Yeremia 22 ini, saudara. Melihat daripada perjalanan Yeremia ini, kita boleh melihat dengan kehidupan kita sehari-hari. Seperti di ayat 22, di ayat 24 ya, ada berbicara seperti ini, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan. Bahkan sekalipun Konya bin Yehoyakim, Raja Yehuda adalah sebagai cincin materai pada tangan kananku, namun aku akan mencabut engkau. Seorang Raja Konya ini yang dipercaya Tuhan, diberi kekuasaan. Dia menjadi di mata Tuhan, dia orang yang berharga, orang yang penting. Namun sikap dan perbuatannya tidak jemu-jemu, dia tidak mau menyadarinya, dia tidak mau mendengarkan apa yang dinubuatkan oleh Yeremia, sehingga tidak segan-segannya. Di sini arti daripada cincin materai pada tangan Tuhan itu adalah satu kepercayaan. Konya ini benar-benar di mata Tuhan sangat berharga. Namun sudah diberi kesempatan, dia tetap tidak mau mendengar apa yang menjadi keputusan daripada firman Allah. Maka tidak segan-segan juga Tuhan mencabut daripada cincin sebagai materai ini yang dicabut dalam kehidupannya. Maka Tuhan tidak segan-segan juga dia membuang dia kepada musuhnya, pada Babel. Itulah
Kita sebagai manusia, setiap pagi kita berdoa, setiap pagi kita mendengar firman Tuhan. Mungkin di saat kita sedang punya masalah, kita tidak fokus dengan apa yang kita dengar, dengan apa yang kita doakan. Tapi saudara, satu hal, jika kita benar-benar kita fokus saat kita berdoa, saat kita berserah, saat kita mendengarkan firman Tuhan, dan bahkan kita juga belajar kita melakukannya, disitulah Tuhan bekerja dalam hidup kita. Jadi jangan kita seolah-olah kita datang setiap pagi berdoa, kita datang, kita tiap hari membaca firman Tuhan, mendengar. Tapi hati dan pikiran kita tidak tertuju pada apa yang kita dengar, apa yang kita perbuat, apa yang kita doakan. Sehingga membuat hidup kita menjadi sia-sia. Kenapa Tuhan? Jangan sampai kita juga seperti Konya yang sudah kita dipercaya Tuhan, yang kita sudah di mata Tuhan kita ini berharga. Kita dibuang begitu saja. Bahkan orang bertanya, kenapa dia dibuang? Sedangkan dia orang kesayangan Tuhan, kenapa dibuang? Jangan sampai kita dipermalukan seperti itu. Memang berat. Kita tidak mudah membalikkan telapak tangan kita untuk kita menjadi berubah, untuk mengubah sikap kita, manusia lama kita, untuk kita menjadi manusia baru itu tidak mudah. Perlu proses memang. Tapi itu yang saudara yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kalau kita setiap waktu kita berjalan bersama Tuhan, setiap hari kita Suaranya sujud di begitu bawah kaki kecil. Tuhan. Apakah saudara satu di antara firman ini tidak menyangkut dalam pikiran kita, dalam hati kita, untuk kita mau kita untuk melangkah selangkah demi selangkah untuk kita maju untuk kita hidup kita dalam kebenaran. Karena di Yeremia ini, tiga raja-raja yang dipercaya Tuhan ini, mereka semua pada akhirnya binasa. Mereka semua pada akhirnya binasa. Sedangkan pengangkatan raja-raja, pengangkatan seorang pemimpin, itu bukan kebetulan, bukan kuat dan gagah mereka. Itu semua Tuhan sudah izinkan. Tuhan sudah menempatkan dia menjadi seorang raja, Tuhan sudah menempatkan dia seorang pemimpin. Itu artinya Tuhan sudah menghargai, sudah berharga di mata Tuhan. Tapi apa yang Tuhan sudah berikan, jangan kita sia-siakan. Apa yang sudah Tuhan kasih dalam kehidupan kita, jangan kita abaikan. Bahkan di saat-saat kita di zona nyaman, kita merasa segala sesuatunya kita sudah dipenuhi. Contoh, sebagai seorang kaya, dia merasa hidupnya semuanya sudah sempurna. Keluarga sempurna, kehidupan kaya raya, ya, anak-anak berhasil, usaha berhasil, semuanya berhasil, seolah-olah tidak ada rumah tangga pun berhasil. Satu dengan yang lain saling mengasihi. Tapi seolah-olah tidak ada masalah. Satu hal yang nyaman. Dan apakah saudara, dengan terjadi seperti itu semua Tuhan izinkan. Tuhan mau melihat dengan semua apa yang Tuhan sudah berikan, apakah dia ingat siapa yang menyediakan itu semua? Siapa? Mungkin secara kehidupan, secara lahiriah, secara kehidupan moral, ya kita harus tahu ya, banyak pepatah mengatakan orang kaya, duit banyak, harta banyak, tapi tidak bisa menikmati makanan di pinggir, istilah kata maaf, di pinggir got. Nah, sedangkan orang miskin, walaupun mereka makan di pinggir got, tapi mereka merasa nikmat makanan itu menjadi daging. Sedangkan orang kaya makan di meja, di hotel yang mewah berbintang 5. Saat mereka makan, mungkin saat itu pikiran mereka bercabang, berfokus. Entah berpikir apa, berpikir tentang pekerjaan, berpikir tentang usahanya, bisnisnya, dan sebagainya. Dan itu makanan yang dia makan, itu tidak serasa makanan itu nikmat. Itu bedanya saudara.
Jadi saat di zona nyaman, seperti ada tertulis di Yeremia 22 ayat 21 ya. Aku telah berbicara kepadamu selagi engkau sentosa, tetapi engkau tidak mau mendengar suaraku. Itulah tingkah lakumu sejak masa mudamu, sebab engkau tidak mau mendengar suaraku. Bukan tidak mau mendengar suara Tuhan, tapi karena kehidupan di zona nyaman, sepertinya seolah-olah kita tidak butuh Tuhan. Kita tidak butuh datang ke Tuhan. Karena disitulah Tuhan baru berbicara, Tuhan baru bekerja, Tuhan baru menyatakan kuasanya. Bahwa engkau hanyalah manusia yang kuhargai, berharga di mataku. Tapi engkau tidak melakukan apa yang ku mau dan apa yang ku kehendaki. Saudara, kadang-kadang kehidupan kita, kita sudah tahu firman ini adalah kebenaran. Kebenaran, tapi kebenaran-kebenaran ini kadang-kadang kita sangkal. Kadang-kadang kita sangkal, memang kebenaran ini sakit. Kebenaran ini menderita. Kebenaran ini membuat seorang itu tidak mudah untuk kita menjalaninya. Tapi itu yang Tuhan mau. Lewat proses, lewat jalan hidup kita. Mungkin saya pun mengalaminya untuk proses seperti ini. Di saat saya sedikit dari saat saya kehidupan saya nyaman, kehidupan saya di zona nyaman, sepertinya nikmat. Saya eh, tidak mencari Tuhan, tidak mencari Tuhan. Saya menjadi seorang Kristen sejak kecil ya. Sejak kecil saya dididik menjadi seorang Kristen. Namun dalam kehidupan demi kehidupan sehari-hari, kehidupan kita semakin dewasa kita diperhadapkan dengan kehidupan duniawi. Dan kehidupan duniawi saya pun menjalaninya. Ya. Padahal sejak kecil kita sudah didoktrin hidup tidak benar seperti ini, tapi kita jalanin. Kenapa saudara? Kenapa? Karena kita saat itu kita nyaman. Kita menganggap remeh bahwa firman ini hanya cerita. Firman ini hanya buku yang cuman mengajarkan kepada kita, tapi tidak ada di mata kita itu menolong kita yang istilahnya membuat hidup kita menjadi nyaman. Dan di usia, istilah kata di usia seperti saya sekarang ini sudah mendekat setengah abad, Tuhan melihat, Tuhan tahu bahwa saya harus benar-benar fokus dengan Dia. Karena Tuhan masih mengasihi saya dan Tuhan membawa saya ke dalam penderitaan tersebut sehingga saya mengerti, oh Tuhan, ampunilah atas dosa dan perbuatan saya. Saya mengerti apa yang Engkau mau dalam kehidupan saya. Seperti apa yang Engkau inginkan dalam kehidupan semua umat-umat-Mu. Saudara, mari saudara kita sama-sama belajar bahwa hidup kita jangan sia-sia. Jangan sampai kita dibuang seperti raja-raja tersebut. Kita dibuang seperti tidak ada gunanya, yang sama sekali yang tidak berguna. Kesia-siaan hidup kita ini yang tidak bermanfaat kita dibuang. Bahkan orang tidak mau melihat kita siapa dia. Dan tidak ada artinya. Sekalipun kita hebat dulunya. Setelah apa yang kita jalani, kita jatuh di dalam dosa, kita tidak ada artinya bukan bagi Tuhan saja, bagi setiap orang di sekeliling kita pun tidak ada artinya. Bahkan kita dipermalukan. Itulah saudara. Jadi firman pagi ini saya mengingatkan kepada mengajarkan kepada saya dan mungkin saudara-saudara juga ya,
apabila kita ingin melakukan sesuatu hal, kita ingat penghukuman Tuhan. Tuhan di dalam hal ini, saya mau mengatakan, di dalam hal di Yeremia ini, penghukuman bagi raja-raja ini adalah penghukuman yang sudah fatal. Karena penghukuman Tuhan ini penghukuman pembalasan atas sikap dan perbuatan yang jahat bagi raja-raja ini. Tapi penghukuman Tuhan yang sebenarnya bagi umat-umatnya yang masih mau mendengar firman Tuhan, masih mau melakukan yang firman Tuhan. Penghukuman ini adalah untuk pertobatan kita, untuk untuk menyadarkan kita, untuk membawa kita menjadi sesuatu yang berarti di mata Tuhan. Jadi penghukuman yang kita alami itu adalah satu penghukuman untuk menyadarkan kita, bukan untuk membinasakan kita seperti apa yang dilakukan oleh Allah kepada raja-raja tersebut. Karena raja-raja tersebut sudah fatal, tidak akan bisa diampuni lagi, dan dia berhak mendapat hukuman yang setimpal dengan apa yang dia perbuat. Itu saudara. Jadi Tuhan tidak pernah menghukum anak-anak yang masih dikasihinya, yang masih mau mengubah hidupnya, yang masih mau meninggalkan manusia lama kita, menjadi manusia baru, yang masih mau berusaha kita untuk menjadi lebih baik. Tuhan tidak pernah menghukum. Bahkan Tuhan akan memberikan kita satu janji kesetiaannya, menjadi hidup kita lebih indah daripada yang sebelumnya. Itulah saudara. Firman ini sungguh saya diberi kesempatan oleh Pak John untuk firman ini menempa saya juga, menempa dan mengingatkan kepada saya juga bahwa jangan kamu mundur sekalipun kau menderita, sekalipun kau sakit, jangan kau mundur. Ingat seperti apa yang dikatakan oleh Yeremia ini, nubuatan-nubuatan yang dilakukannya, itulah membuat hidup kita menjadi satu yang berarti bagi Tuhan. Saya tidak mau sia-sia. Kita tidak mau sia-sia dengan di pagi hari kita datang kepada Tuhan. Di pagi hari kita boleh membaca firman Tuhan. Kita boleh mendengar firman Tuhan. Masakan kita mau sia-sia begitu saja? Tidak ada artinya. No, tidak. Kita akan tetap mencari Tuhan. Kita akan tetap terus. Karena semua tidak ada artinya bagi kita kalau hidup kita sudah menjadi titik akhir daripada Tuhan sudah angkat tangan, Tuhan sudah turun penghukuman yang tidak bisa kita kompromi lagi. Jadi jangan kita berkompromi dengan dunia, jangan kita berkompromi dengan keadaan ya. Saat keadaan kita kepepet, seandainya kita kepepet, mau pilih mana? Seperti di Esther ya, di kitab Esther. Esther dipakai Tuhan luar biasa ya. Dia membela bangsa, dia berkorban untuk bangsa. Itu perbuatan dia, itu luar biasa. Yang dimana dia seorang ratu di kesayangan daripada raja. Saat itu diberkatakan bahwa apabila dia bertemu dengan seorang raja tidak diundang, maka dia akan mati. Namun saat itu Mordekai, mungkin saudara ada pernah mendengar cerita tentang Esther ya. Mordekai dipakai juga sebagai alat. Dia benar-benar berjiwa martir juga ya untuk Tuhan ya. Sehingga dia untuk membela bangsa Yahudi yang akan dibinasakan oleh Haman, dia memakai Esther, mengingatkan kepada Esther, tolong kamu sampaikan kepada raja bahwa raja akan dibunuh oleh Haman. Sampaikan, kalau kamu tidak sampaikan, kalau kamu tidak datang menghadap, maka kita mati. Kamu pun akan mati, kita bangsa Yahudi akan mati. Saat itu ada keraguan dari dalam diri Esther. Saya menghadap, saya mati. Enggak menghadap pun saya mati. Itu di posisi yang terjepit di saat itu, Esther. Namun Esther memilih, dia membela bangsanya. Dia maju dengan dia berkata, tolonglah berpuasalah saudara-saudaraku untukku saat aku menghadap raja.
Tapi apa yang saudara perbuat, apa yang Tuhan perbuat? Esther dibela oleh Tuhan. Saat Esther menghadap daripada raja, Esther tidak mendapatkan masalah. Esther bahkan membuka hati raja tersebut, dan sehingga raja tahu dan mengetahui bahwa dia akan dibunuh oleh seorang Haman, dan Haman pun yang akhirnya dibunuh oleh raja akibat perbuatannya yang ingin menghancurkan, yang ingin membinasakan orang Yahudi. Dan itu semua adalah karena Esther, pengorbanan dia. Itulah saudara, saya pun memang berat saudara, kita menghidup, kita tidak bicara berat ya, kita tidak bicara berat dengan ikut Tuhan. Ikut Tuhan sakit, tapi kita berusaha untuk kita bisa menjadi yang lebih baik. Itu saja saudara pada pagi hari ini firman Tuhan. Renungan pagi ini juga boleh menguatkan hati saya juga, menguatkan hati saudara, dan mengingatkan kepada kita juga, menegur kepada kita juga secara tidak langsung, kepada saya juga, untuk menegur saya juga, untuk kita lebih waspada untuk terhadap dunia, untuk tidak kita berkompromi dalam hal keduniawian. Terima kasih. Mari saudara kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, Kau berbicara untuk kami Tuhan. Tuhan, kami mengerti Tuhan. Kami tidak ingin hidup sia-sia di mata-Mu Tuhan. Kami ingin hidup menjadi berarti di mata-Mu Tuhan. Kami tidak ingin Tuhan menjadi seperti apa raja-raja tersebut Tuhan. Binasa begitu saja Tuhan. Tidak ada artinya hidup ini Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Kau pakailah kami semua menjadi alat-Mu Tuhan. Menjadi kesayangan-Mu Tuhan. Menjadi kecintaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apapun yang kami hadapi, apapun masalah yang kami lakukan Tuhan, Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami tidak ingin melenceng daripada kebenaran firman ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih atas semua yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Dan mengingatkan kepada kami, mengajarkan kami hal-hal yang benar Tuhan. Dan keadilan bagi kehidupan kami. Terima kasih kami sudah berdoa. Dan kami mengucap syukur untuk semua ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih. Kami serahkan. Selamat pagi Bapak Ibu, kita mau berdoa. Terima kasih Bu Heni sudah mengingatkan kita bahwa Tuhan itu hanya butuh kita membuka hati. Tuhan mau kita punya hati yang lembut, mau mendengarkan firman Tuhan, mau punya hati yang takat untuk melakukan firman-Nya. Terima kasih Bu Heni sudah mengingatkan saya juga hari ini. Saya sangat diberkati dengan firman Tuhan yang Ibu sampaikan. Tuhan berkati Ibu dan keluarga, dikasih sehat selalu. Mari Bapak Ibu kita mau bersepakat berdoa buat bangsa-bangsa dan negara. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau merendahkan hati kami di hadapan-Mu, mau masuk dalam hadirat-Mu yang maha tinggi. Kami tahu bahwa kami ini tidak layak, tapi kami dilayakkan karena kasih-Mu, karena belas kasihan-Mu. Terima kasih Tuhan, hari ini kami bersepakat dengan teman-teman kami yang ada di tim doa pagi ini Tuhan. Tuhan, ini kami semua mau bersepakat, kami membuka hati kami ke hadirat-Mu, kami mau bersepakat memperkatakan iman kami kepadamu ya Tuhan. Bu Esther suaranya hilang ya, Bu. Iya, hilang. Ini suaranya tidak ada. Jaringannya lagi masalah. Sebentar ya. Oke. Dari semalam nih jaringan.